Sudah hadir, sudah bisa dimulai Pak Andi. Pak Sunaji ini Prof, masih proses Prof. Oh ya, kita tunggu dulu. Saya kira nggak apa-apa dimulai aja ya. Baik Prof. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Recording in Assalamualaikum progress. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Dr. Abdul Muin Nawawi. Kelihatannya rambutnya baru dicukur ini. Ya, Saudara Rahmat Haryadi. Bisa mendengarkan suara saya Pak Rahmat? Kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Anda diberi kesempatan 2-3 menit untuk menyampaikan apa hasil dari tulisan Anda, kesimpulan tulisan Anda. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tanpa mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya kepada para pembimbing, para penguji, dan para dosen PTIQ Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tesis saya, hasil penelitian yang berjudul Konsep Modernisme Pendidikan Islam dalam Tafsir Al-Manar. Adapun permasalahan utama dalam penelitian saya yaitu adanya pemisahan pendidikan agama Islam dengan pendidikan umum, sehingga isi yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu menyatukan sistem pendidikan Islam dengan menggunakan metode modern. Nah, selanjutnya model pendidikan Islam yang modern yang dibahas dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode dialog, kemudian targhib. Sedangkan metode targhib adalah metode penyampaian pendidikan dan ilmu pengetahuan dengan memberikan kabar gembira atau kesenangan yang akan diraih ketika berhasil mencerna ilmu pengetahuan. Kemudian dialog dapat berupa cerita dan diskusi. Adapun tujuan dan manfaatnya itu untuk memahami konsep modernisme pendidikan Islam dan tafsir Al-Manar. Kemudian untuk mengetahui pemikiran Muhammad Abduh dan Rashid Ridha mengenai modernisme pendidikan Islam. Kemudian adapun metodologi penelitian digunakan dalam tesis ini yaitu yang pertama adalah jenis. Jenis penelitiannya adalah studi kepustakaan dan kualitatif. Sedangkan pendekatan digunakan adalah historis, filosofis, empirik, dan fenomenologi. Kemudian adapun metode lain yang ditambahkan dalam penelitian ini yaitu metode maudhu'i. Adapun sumber primer yang digunakan adalah tafsir Al-Manar. Kemudian teknik analisis datanya yaitu deduktif komparatif. Sedangkan pemilihan objek yaitu purposive sampling yang diterapkan ke dalam metode maudhu'i Al-Farmawi. Nah, ini kajian pustakanya modernisasi dalam penelitian ini diartikan sebagai adanya kesenjangan dipisahkan dengan kondisi kuno dan masa modern. Kemudian pendidikan dalam artian ilmu pendidikan. Kemudian pendidikan Islam dalam artian Heri Nur Ali yang menjadi salah satu pengertian diambil dalam penelitian ini yaitu menjadikan manusia sebagai insan kamil, sebagai penerus Allah di bumi yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian pendidikan Islam klasik modern. Nah, kurikulum Islam di masa klasik masih terfokus pada ilmu tertentu saja seperti hadis, dakwah, fikih, dan retorika. Sedangkan modernisasi pendidikan Islam sendiri dapat dipahami sebagai proses penyesuaian pendidikan Islam dengan kemajuan zaman. Nah, ada beberapa hal yang terkait dengan modernisasi pendidikan Islam, baik itu secara metodologis maupun secara kurikulum. Nah, terkait dengan Abduh dan Ridha itu ada beberapa hal yang menjadi fokusnya ya. Pertama adalah ada sarana prasarana, menjadi bagian pembahasan dari tafsir Al-Manar ini. Kemudian yang kedua adalah kurikulum, kemudian tenaga pengajar, kemudian orang tua juga dibahas oleh Abduh. Kemudian masalah administrasi pendidikan juga tidak luput. Kemudian tujuan pendidikan, kemudian metode pendidikan. Yang terakhir adalah integrasi ilmu pengetahuan dalam pendidikan Islam modern ini yang menjadi bagian inti dari penelitian tesis ini. Nah, kemudian ini yang terakhir di bagian ini saya mengambil sampel menggunakan sampel beberapa ayat dengan teknik purposive sampling kemudian diterapkan ke dalam metode tematik Al-Farmawi yaitu ada 6 ayat yang saya ambil. Yang pertama, 4 pertama ayat ini itu menggunakan targhib, sedangkan yang kedua itu menggunakan dialog.
Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat mewakili tesis saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya dipersilakan Dr. Abdul Muhyidd Nawawi. Terima kasih, Prof. Pak Haryadi dengar suara saya? Dengar, Pak. Anda suaranya kok di mute. Pak Haryadi, ya. Ya, dengar, Pak. Jangan di mute. Ya, jadi di judul itu disebut tafsir Al-Manar. Ya, dimanapun judul itu harus ditulis italik, ya, walaupun ditulis di judul. Di judul di italik, enggak kan? Tidak. Ya, kita coba ke isi ya, karena kalau selama masa pembimbingan kan sudah banyak kita berbicara tentang tentang teknis ya. Dan mudah-mudahan teknis penulisan yang masih salah bisa diperbaiki ya. Oke, yang saya mau tanyakan itu apa sesungguhnya kritik Muhammad Abduh terhadap pendidikan, konsep pendidikan yang ada pada masa ini? Apa kritik? Jadi kritikannya itu adalah kondisi umat Islam itu tidak terbuka terhadap perubahan, kemudian dari segi sistem pendidikannya itu dipisahkan antara pendidikan Islam yang saat itu dianggap kuno, kemudian pendidikan modern seperti sains dan matematika itu dianggap lebih modern. Nah, karena itu dipisahkan sehingga Abduh ini hadir dengan ide-ide yang berbedanya. Apa coba ulang? Apa kritiknya? Jadi kritiknya itu dia tidak setuju terhadap pemisahan antara ilmu pendidikan Islam dan ilmu pendidikan modern seperti matematika. Oke, apa yang dimaksud pemisahan ilmu Islam dengan modern? Pemisahannya seperti apa, Mas? Pemisahannya itu misalnya seperti ini. Ketika umat Islam, lembaga pendidikan Islam itu hanya mempelajari tentang fikih saja, al-suluddin saja, kemudian hal-hal yang terkait dengan ilmu-ilmu Islam khusus ya, semacamnya itu dipisahkan atau tidak mempelajari ilmu-ilmu seperti matematika dan lain seperti itu. Dia maunya semuanya dipelajari. Benar, Dokter. Dengan konsep tapi integrasi. Kan yang namanya kan ada spesifikasi, ada spesialisasi. Bagaimana Abdul melihat? Memang ada spesialisasi fikih. Jadi dalam ada spesialisasi matematika. Jadi itu bukan pemisahan misalnya. Alasannya misalnya saya mengatakan itu bukan pemisahan, itu spesialisasi semata. Jadi nanti kalau dia belajar tekun ilmu usul fikih, dia menjadi ahli usul fikih. Kalau dia belajar tekun matematika, ya dia belajar menjadi ahli matematika. Jadi ini bukan urusan pemisahan. Bagaimana Abdul melihatnya? Jadi ada konsep yang diusung oleh Muhammad Abduh itu adalah integrasi. Artinya ketika misalnya menjadi spesialisasi matematika misalnya, dia tidak buta juga terhadap ilmu pengetahuan agama. Begitupun dengan ilmu pengetahuan agama. Ketika dia menjadi alim ulama, dia juga tidak buta terhadap ilmu pengetahuan misalnya astronomi, sains dan lain. Nah, bagaimana caranya diimplikasikan dengan di masa kini misalnya seperti itu kan? Karena orang itu menganggap bahwa Oke, itu saja tadi pertanyaan saya. Terus mengapa Abdul sampai kepada kritik itu? Karena pada tahun 1800 Masehi itu umat Islam saat itu sangat jumud ya. Pendidikan bangsa barat terutama Inggris dan Prancis itu sangat mengancam dunia Islam saat itu, dunia timur. Umat Islam itu tidak berbuat apa-apa karena kedatangan peradaban baru yang kalah. Ya, umat Islam sangat kalah jauh dengan pendidikan barat karena pada saat kedatangan Inggris dan Prancis itu mereka membawa peradaban baru seperti alat-alat mesin ketik dan segala macam gitu kan. Sedangkan umat Islam saat itu tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa mengikuti dan menjadi masyarakat yang di bawah jajahan para pemerintah barat pada saat itu. Terus mengapa umat Islam melakukan itu yang dikritik oleh Abdul? Misalnya memisahkan ilmu modern dengan ilmu agama. Kenapa umat Islam melakukan itu? Karena salah satu faktornya adalah karena umat Islam pada saat itu ketika dia ingin masuk ke dalam ilmu pendidikan modern, misalnya lembaga pendidikan barat itu sangat mahal. Sedangkan pendidikan agama pada saat itu murah, makanya dianggap kuno. Sehingga ada framing pada saat itu bahwa ketika jadi biar dianggap tidak kuno ya dimahalin juga gitu. Ya bukan seperti itu Pak, karena salah satu faktor yang melatar belakangi pada saat itu ya framing itu.
Enggak, maksud saya seperti ini. Kenapa umat Islam dulu kan belum ada harganya kan, belum ada istilah harga itu kan, beli mahal kan. Tapi kenapa umat Islam merasa itu penting pemikiran apa namanya pendidikan? Kenapa terjadi pemisahan? Setelah pemisahan kan baru ada penghargaan bahwa ini satu lebih mahal dari yang lain. Yang saya tanya itu kenapa terjadi pemisahan? Bagaimana sejarahnya? Kok ada yang namanya ilmu agama, ada ilmu umum? Kemudian kenapa ilmu agama lebih penting daripada ilmu umum misalnya? Ada apa yang terjadi pada umat Islam sehingga itu terjadi? Pemahaman seperti itu hadir. Karena pada saat itu sebagian umat Islam itu menganggap bahwa ilmu-ilmu yang datang dari Barat atau literatur disiplin ilmu yang datang dari Barat itu dianggap tidak layak atau ilmu-ilmu orang kafir, jadi tidak layak untuk dipelajari. Oke, ya itu bisa dipahami misalnya karena dianggap asing ya. Dianggap Karena asing. asing. Kafir ya. Oke. Terus bagaimana solusi yang ditawarkan Abu? Nah, solusi yang ditawarkan itu adalah konsep integrasi atau dalam bahasa lainnya itu liberalisme pendidikan, tapi ada perbedaan-perbedaan tertentu terkait dengan pendidikan atau konsep liberalisme pendidikan. Nah, pada tesis saya ini itu lebih kepada konsep derivasi kata integrasi ilmu pengetahuan, ilmu agama, dan ilmu modern. Nah, dengan menggunakan metode seperti ini. Misalnya, ilmu pendidikan, ilmu fikih. Nah, kalau misalnya ilmu fikih itu dipelajari 1 jam misalnya, maka 20 menit terakhir itu dikaitkan dengan ilmu-ilmu modern. Ini yang disebut sebagai integrasi ilmu pengetahuan dalam metode penyampaiannya. Itu, Pak. Itu yang dikatakan Abdu. Itu dari segi metode penyampaiannya, Pak, karena itu Abdu yang mengatakan begitu atau penafsiran orang terhadap Abdu? Berdasarkan literatur yang saya pahami dari buku. Nah, kalau mengatakan misalnya kalau dikatakan itu Abdu ya di mana dibilang Abdu? Di mana dia mengatakan? Kalau itu pendapatnya Abdu? Pendapatnya itu ada di Al-Wataniyah. Punya Abdu. Tulisan Ridho terhadap tentang Muhammad Abdu, sejarah Muhammad Abdu, Pak. Oh, itu tentang Abdu kan, bukan bukunya Abdu sendiri kan? Benar, Pak, karena perlu kita ketahui bahwa literatur tentang Abdu yang terselamat itu tidak terlepas dari peran Muhammad Ridho, karena selama beberapa tahun tidak, maksud saya bukunya Abdu sendiri mengatakan apa, karyanya Abdu sendiri itu kan tentang Abdu. Ada nggak pernyataan seperti yang Anda katakan tadi? Kalau karyanya Abdu tulisan tangan itu hampir ini, Pak, hampir tidak hanya minimalis sekali, karena Oke. Misalnya buku Abdu yang ada, katakanlah tidak secara sharih ya, menyebutkan itu, tapi di buku itu disebut secara gambaran umum tentang itu. Di buku mana yang Anda sebutkan tadi? Di bukunya Abdu yang mana? Di tafsirnya atau di mana? Sebentar, Pak. Maksud saya, sebelum kita masuk kepada penafsiran tentang Abdu, sebagai penulis tentang Abdu secara khusus, itu harus mengutip dari bukunya Abdu dulu. Bahwa nanti ada penafsiran orang tentang Abdu, maka tetap harus ditunjukkan mana mana bagian yang ditafsirkan itu, sehingga penafsirannya begitu. Jangan sampai kita mengutip penafsiran terhadap Abdu, sedangkan kita tidak mengutip Abdunya sendiri. Ya oke lah, misalnya ini mengutip pendapat si A tentang Abdu. Nah, si A itu mengambil dari pemikiran Abdu yang mana sehingga dia berkesimpulan begitu. Itu harus begitu. Oke, terakhir saya mau tanyakan adalah, nanti harus dilengkapi ya, dibaca lagi. Yang saya mau tanyakan itu tentang landasan ayat yang dipakai Abdu untuk pemikiran. Apa landasan ayatnya, dalilnya yang dipakai Abdu untuk memperkuat pemikirannya yang tadi Anda bilang? Anda kan sudah sebut tadi pemikirannya Abdu, kritiknya Abdu, usulannya Abdu, apa? Ayatnya di mana? Mana yang dipakai oleh Abdu? Bagaimanapun Anda tafsir, bukan orang pemikiran Islam. Kalau secara pemikiran Islam udah selesai lah tadi. Tapi karena Anda tafsir, ya harus ada ayat yang memang dirujuk oleh Abdu, ditafsirkan oleh Abdu, sehingga beliau sampai kepada pemahaman yang Anda sudah terangkan tadi panjang lebar. Katakanlah integrasi, yang mana ayatnya?
Menurut Abdul ya, bukan menurut. Nah kalau seandainya tidak ada ya harus dilengkapi nanti, Oke. Baik, Pak. Biar benar-benar ini karya tafsir. Karena kalau hanya seperti yang Anda terangkan tadi itu ya karya pemikiran Islam iya, tapi belum menjadi karya tafsir karena belum jelas rujukan ayatnya Abduh sendiri. Sebenarnya tidak begitu susah karena dalam hal ini Abduh kan memang punya tafsirnya. Yang masalah itu kalau orang tidak punya buku tafsirnya sehingga kita agak susah merujuk mencari ya landasan tafsirnya. Oke, saya kira itu Prof cukup. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya dipersilakan Dr. Ahmad Sunhaji. Terima kasih, Prof. Maaf, terlambat tadi, saya pikir belum mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Pak Rahmat Haryadi. Bapak menulis konsep modernisme pendidikan Islam dalam tafsir Al-Manar. Ya. Kemudian saya baca di sini di abstrak yang Bapak sebut sebagai modernisme itu di situ ada di bidang kurikulum, tenaga pengajar, kelembagaan, administrasi, metodologi pembelajaran. Di sisi mana ya? Coba Bapak bisa menjelaskan itu nggak? Bahwa ada modernisme dalam konteks beberapa variabel tadi. Baik, Pak. Jadi di bagian abstrak. Ya, abstraknya kan bicara itu. Mana pembahasan Bapak yang membahas menggambarkan abstrak itu di mana? Di bab 3, Coba bisa menyebutkan itu. Dimulai dari halaman 105 sampai halaman 120, Pak. Ya, ini kan di misalnya Bapak membahas kurikulum ya. Ahmad Rashid Ridho, kurikulum itu harus menekankan pada aspek agama dan umum seperti yang dilakukannya di Madrasah Ad-Da'wah wal Irsyad halaman 109. Bukankah hal-hal seperti ini sudah dibahas oleh tokoh-tokoh pendidikan Islam sebelumnya? Ya, benar, Pak. Nah, kemudian kenapa Bapak menggunakan istilah modern? Ini berarti kalau bayangan saya membaca tulisan Bapak ini seolah-olah tafsir Al-Manar ini menjadi pembaharu. Betul gitu kan? Benar, Pak. Nah, pembaharu itu berarti ada sesuatu yang lama. Nah, mana yang Pak Rahmat anggap sebagai pembaharu dari konsep-konsep yang ditawarkan oleh Al-Manar ini? Yang pertama itu adalah konsep seperti apa yang terakhir tadi, Pak ya. Konsep apa yang ditawarkan oleh Muhammad Abduh? Ya, seperti yang tadi, Pak. Kalau misalnya ada istilah lain yang ada di Indonesia itu liberalisme pendidikan. Liberalisme pendidikan itu juga menggunakan kata integral atau menghubungkan antara pelajaran yang satu dengan pelajaran yang lain. Tetapi belum ada yang membahas tentang integrasi ilmu pengetahuan antara pendidikan Islam dan pendidikan umum itu yang sampai ke akar-akarnya, misalnya dalam metode penyampaiannya, misalnya sampai ke 10 menit pertama atau 40 menit pertama, kemudian 20 menit terakhir, itu belum. Kemudian yang kedua adalah yang awal tadi itu, apakah Al-Manar ini sebagai tafsir modern atau pencetus? Ya, benar sekali, Pak. Karena Al-Manar ini menjadi titik awal lahirnya tafsir modern karena menggunakan pendekatan adabi ijtimai, ya. Adabi ijtimai ini, tafsir Al-Manar ini yang dibahas itu secara logis, menggunakan Quran dan Sunnah, tetapi juga menggunakan akal. Ada pemikiran-pemikiran al-tafsir yang lain itu hanya menggunakan al saja, atau ada juga pemikiran-pemikiran atau karya tafsir yang hanya menggunakan tahlili. Jika ada tafsir yang menggunakan akal atau birra'i, itu faktor hadis riwayahnya itu hanya sedikit saja. Tetapi ketika ada karya tafsir misalnya yang menggunakan riwayah, itu
pendekatan ra'yunya itu sangat sedikit. Nah, Abdu ini tafsir Al-Manar ini itu sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi tidak melupakan aspek rasional. Kenapa kemudian tafsir Al-Manar ini itu disebut sebagai pencetus tafsir modern di era modern, Pak? Gitu. Bukan itu ya saya maksud. Jadi saya sependapat kalau bahwa Al-Manar ini sebagai tafsir modern ya. Cuman kemudian tafsir Al-Manar ini membahas pendidikan yang seolah-olah ini menjadi dia itu pengusung modernisme pendidikan dalam Al-Manar ini. Tersebut nggak tadi misalnya ada pembagian waktu Al-Manar dalam pendidikan? Tadi di awal saya sudah jelaskan gitu, Pak, mengenai dalam modernisme di bidang metodologi penyampaian, kemudian di kurikulumnya juga gitu, Pak. Terkait dengan pemikiran Abdu, apakah membahas pendidikan? Membahas, Pak, karena pembahasan Abdu itu ada 3 secara garis besar. Yang pertama adalah pendidikan, kemudian keagamaan, dan wahyu juga akal, gitu, Pak. Sebentar, coba baca abstrak Anda ya. Di alinea pertama. Kesimpulan tesis ini adalah modernisme pendidikan Islam dalam tafsir Al-Manar adalah pembaruan pendidikan Islam di bidang kurikulum, tenaga pengajar, kelembagaan, administrasi, metodologi pengajaran, pihak orang tua, masyarakat, dan pemerintah yang saling berkolaborasi untuk menciptakan pendidikan Islam yang lebih modern dengan menggunakan model targhib dan dialog. Itu dijelaskan semua di tafsir Al-Manar. Jadi saya mengambil sampel gitu, Pak, ya, beberapa ayat itu saya menggunakan pertama-tama saya mengumpulkan ayat-ayat tentang targhib, kemudian ayat-ayat yang terkait dengan dialog, yang percakapannya itu ada dialognya gitu kan, Pak. Kemudian saya menggunakan teknik purposive sampling yang tadi saya jelaskan itu untuk diterapkan dalam pemikiran Abdu. Pemikiran Abdu itu bukan hanya di dalam tafsir Al-Manar, tetapi ada sumber sekunder juga yang ditulis oleh Ridha juga. Karena kenapa tulisan Ridha menjadi sumber sekunder juga? Karena pada saat itu yang bertugas sebagai, layaknya seperti ini, yang bertugas sebagai notulensi ceramah-ceramah Abdu itu adalah Ridha, Pak. Nggak, maksud saya kesimpulan Anda ini belum menggambarkan apa yang ada di dalam tafsir Al-Manar itu sendiri. Karena menurut pemahaman saya ketika karena ada 12 jilid ya di Al-Manar ya. Ada 12. Ya. Itu enggak detail ini dalam konteks pendidikan itu ya. Jadi dalam tafsir Al-Manar, kalau ini judulnya memang konsep modernisme pendidikan Islam, dalam tafsir Al-Manar dia tidak membahas detail ini tentang pendidikan. Nah, kesimpulan Pak Rahmat kan seolah-olah ya tafsir Al-Manar itu menjadi rujukan pendidikan, karena tafsir Al-Manar itu bahas kurikulum, bahas tenaga pengajar, kelembagaan, dan lain sebagainya. Kalau kemudian itu sebagai interpretasi dari apa yang disampaikan oleh Abdu ataupun Rashid Ridho misalnya, nggak usah tafsir Al-Manar. Tafsir klasik pun bicara tentang itu sesungguhnya. Interpretasikan sekarang. Jadi kesimpulan Anda ini menurut saya salah. Dalam konteks pendidikan, modernisme pendidikan ya. Jadi modernisme pendidikan di dalam tafsir Al-Manar itu apa? Bisa nggak menunjukkan ayat yang mana yang kemudian atau kalimatnya Rashid Ridho atau kalimatnya Abdu yang mana yang menggambarkan tentang modernisme pendidikan tadi? Kan bahwa tadi beliau itu bicara ya pendidikan itu harus jangan hanya bicara tentang agama, tapi bicara tentang perkembangan dan sebagainya, misalnya seperti itu. Dan itu juga sudah dibicarakan oleh Ibnu Miskawai misalnya, atau Ibnu Sina juga bicara tentang itu. Bagaimana jawab ini? Apa bisa nggak menunjukkan ayat misalnya? Ya, ayatnya yang mana? Ada nggak ayat misalnya tentang kelembagaan yang tak penafsirannya di Al-Manar tentang kelembagaan yang mana? Kalau sumber seperti itu, Pak, diambil dari
Oh, buku sekunder, Pak. Adapun penjelasannya itu, Pak. Itu diambil dari buku-buku sekunder. Ya. Berarti kan ini konsep modernisme pendidikan Islam dalam tafsir Al-Manar. Pemahaman saya ya berarti Bapak memahami di tafsir Al-Manar itu apa? Ada nggak konsep modernisme pendidikan yang beliau itu kemudian angkatan seperti itu kan? Nah, kalau itu ada di buku sekunder barangkali kesimpulan Bapak yang harus dirubah menurut saya. Ya itu sih yang penting di samping memang penulisan ya. Kalau penulisan itu misalnya di halaman 110 itu menggunakan di footnote ya. Footnote-nya itu tidak sesuai dengan buku panduan. Ada beberapa footnote ya. Footnote yang menurut saya tidak sesuai dengan panduan. Terus lebih teliti menuliskan nama orang ya. Nah, Budinata itu double D, double T atau enggak itu coba lebih teliti lagi. Bagian di Ya. mana, Pak? Ya, Di mana, Pak? Double apa? Di mana tadi itu, Pak? kalau di Budinata itu 135 juga. Ka'bah itu pakai K ya. Ka'bah gitu ya. Ada ini, Pak, apa namanya? Penggunaan dalam ada beberapa penggunaan dalam jurnal juga itu berbeda juga, Pak. Nah, itu. Karena Bapak mengikuti yang mana? Kan ada itu. PUB sekarang, PUB. Ya, nanti lihat di PUB. Pak Ka'bah itu pakai Ka'bah apa? Nanti lihat. Saya kira itu, Prof. Saya cukup, Prof. Iya, Pak Rahmat, ini banyak hal yang Anda harus selesaikan ini. Pertama, karena Anda menulis tafsir, Anda tidak bisa menunjukkan tafsir-tafsir yang digunakan oleh siapa? Muhammad Abduh ya. Apa tadi? Tentang modernisme ya. Tafsir Al-Manar. Apakah mau menganggapnya Muhammad Abduh atau Rashid Ridho itu urusan lain, Anda mesti jelaskan. Tetapi kalau ditanya ayat-ayat apa saja yang digunakan oleh Al-Manar, tafsir Al-Manar untuk menunjukkan bahwa ada modernisme dalam pendidikan yang diusung, Anda harus cekatan itu menjawabnya. Jadi fokus Anda menyatakan bahwa tafsir Al-Manar itu mengusung modernisme pendidikan dari mana? yang pertama, Pak ya. Yang pertama yang menjadi titik fokus dari tesis ini adalah metode targib dan metode dialog. Nah, itu yang Ayatnya apa? yang Kan pertama. tafsir. Iya, Pak. Ayat yang pertama itu surah Al-Baqarah ayat 25. Kemudian yang kedua Al-Imran. Apa? Ayatnya apa? Ayatnya Surah apa tadi? Al-Baqarah ayat 25, Pak. Al-Baqarah 25? Iya, Al-Baqarah ayat 25, Pak. Ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu bis solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Masa 25 itu? Masa Al-Baqarah 25 itu? Surah Al-Baqarah ayat 25, Pak. Iya, Pak, ayat 25. Nah, itu kepada siapa? Wa amilus solihati wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannat. Dari mana sisi mananya itu? Nah, ini kan metode targhib, Pak. Jadi metode targhib itu kan menyampaikan kabar gembira. Nah, maksud saya begini, apakah sebelum Muhammad Abduh itu tidak ada yang menggunakan ayat itu? Benar, ada yang menggunakan ayat ini, Pak. Tapi kemudian dikaitkan dengan pemikiran-pemikiran Abduh. Pemikiran-pemikiran Abduh terkait dengan isu-isu modern. Nah, bagaimana kemudian pemikiran Abduh ini dalam tafsir Al-Manar itu diimplikasikan dengan situasi modern saat ini, yakni sains dan teknologi itu harus memberikan pemahaman yang positif terhadap umat Islam. Karena jika sudah memberikan pemahaman yang positif, maka umat Islam akan menerima sains dan teknologi itu. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian umat Islam saat ini itu tidak menerima yang namanya teknologi. Nah, sebentar, Anda menghadap-hadapkan Islam dengan modernisme pada. Jadi Anda sudah menuduh bahwa Islam itu tidak modernis, betul begitu? Sebagian, Pak. Hah? Sebagian. Sebagian maksudnya apa tuh sebagian? Sebagian kelompok umat Islam itu menganggap tidak terbuka terhadap ilmu modern. Enggak, itu jadi Anda harus dudukkan dulu apa yang disebut modernisme itu.
Jadi jangan terus menganggap semua yang dari barat dengan menggunakan teknologi itu disebut modern. Nah, itu harus Anda selesaikan dulu itu, pemahaman arti modern itu. Ah, Ya. iya, Pak. Modern yang dimaksud di sini itu adalah hadirnya teknologi dan informasi, Pak, serta sains. Itu yang dimaksud dalam tesis ini. Nah, kalau Anda menghadap-hadapkan tadi itu dengan sains, itu lebih daripada kata-kata modern itu. Karena kalau misalnya tanya salafus soleh, selalu tetap aja menyebutkan bahwa Al-Quran itu sholihul likulli zaman wa makan. Jadi dia tidak tertinggal itu. Penafsiran-penafsiran yang ada tentu semakin, kalau diuji pemikiran Abdu hari ini, itu kuno juga. Nah, itu yang Anda harus selesaikan dulu perdebatannya itu. Ya, jadi nanti jangan menghadapkan Islam dengan modernisasi. Ya, nanti kacau. Tapi kalau Anda mau melihat misalnya penafsiran-penafsiran sebelumnya dan sebagainya, nah itu mungkin yang tadi itu mendekatkan dengan sains itu akan berjalan karena sains itu selalu berkembang, maka dia harus dihadapkan juga dengan tafsir, jangan dengan Al-Quran dan modernisme yang dihadap-hadapkan penafsirannya. Benar, Pak. Iya, penafsirannya. Tapi Anda dalam menjelaskan tadi itu tidak seperti itu. Nah, kata-kata tafsir dalam Al-Quran tidak selalu berarti itu berita gembira itu. Kata roghibah, bahasa Arab itu tidak selalu berarti gembira, tidak selalu berarti reward, tidak selalu berarti apresiasi. Itu bisa benci, bisa juga cinta. Kalau roghibah fi, itu artinya cinta. Tapi kalau roghibaan, dua-duanya menggunakan kata roghibah, itu artinya benci. Jadi kata targib itu bisa berarti benci, bisa juga berarti cinta. Coba cari di kamus, roghibah. Kalau roghibah fi, itu yang senang, cinta. Tapi kalau roghibaan pakai an, itu artinya benci, bencinya sangat itu. Itu satu. Jadi tolong selesaikan dulu itu. Yang kedua, Anda menggunakan kata-kata purposive sampling. Nah, ini saudara, ini kan purposive sampling ini istilah-istilah yang ada pada penelitian kuantitatif. Kenapa Anda gunakan di sini purposive? Salah pula tulisannya itu. Ya. Kenapa ini dibawa ke kok istilah purposive? Purposive itu kan non-random, penelitian non-random, tapi itu kuantitatif. Benar, Pak. Jadi kalau yang saya pahami dari bukunya Al-Farmawi itu tematik itu kan istilah-istilah yang merujuk kepada purposive sampling. Nggak ada istilah purposive yang digunakan itu. Benar, Pak. Memang jadi gunakan aja bahwa ini menggunakan tafsir maudhu'i. Anda selamat daripada purposive. Kalau Anda mengatakan purposive, otak langsung asosiasinya pada penelitian kuantitatif. Kan itu teknik mengambil sampel dalam penelitian kuantitatif. Salah satu diantaranya yang non-random itu adalah purposive. Nah, jadi Anda di sini mengacaukan. Nah, nanti cek lagi ya. Jadi itu purposive itu adanya di penelitian kuantitatif yang menggunakan menarik sampelnya itu tidak random, tidak acak. Tapi karena ada tujuan-tujuan tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitiannya. Sementara kalau Anda menggunakan Al-Farmawi itu tidak purposif itu. Karena kalau tafsir maudhu'i itu ini mengumpulkan ayat-ayat yang terkait dengan topik. Itu kan ada 7 langkahnya Al-Farmawi itu. Ya, tolong nanti nanti diketawain orang kalau Anda menggunakan istilah-istilah yang tidak pas. Ya. Yang ketiga catatan saya itu daftar pustakanya mesti disusun ulang ya. Itu banyak sekali yang tidak sesuai dengan panduan. Oke, cukup Pak Rahmat, nanti diperbaiki ya. Ini masalah sangat substansial ini ya, bukan hanya sekedar salah-salah teknis, tapi masalah utama ya yang harus Anda selesaikan. Oke, saya kira untuk Anda cukup. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nurianti, sudah bisa mendengarkan suara saya? Sudah, Prof. Ya, baik. Anda di mana ini? Di sekolah, Prof. Di sekolah itu di mana? Di Istiqlal, Prof. Istiqlal? Iya. Oh, Anda mengajar di Istiqlal? Betul, Prof. Di mana? Di tingkat apa? Di tingkat RA, Prof. Oh. Kita cek dulu apakah sudah semuanya masuk.
Rahmat Haryadi, sudah ada. Hadir, Prof. Nuryanti, Hadir, Prof. hadir. Hendra Surahman, ada. Muhammad Dede Hermawan, Hadir, Prof. ada. Mahmud Abdillah, Hadir, Profesor. Mahmudi Abdillah. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tiba saatnya saya membacakan hasil ujian yang baru saja diproses melalui sistem oleh komputer. Nilai Anda, yudisium Anda, apakah lulus atau tidak lulus, saya sendiri tidak tahu, karena ini baru dikerjakan oleh sistem. Saya akan bacakan berita acara ujian tesis. Tentu saya tidak membacakan keseluruhan, tetapi poin pentingnya saja. Yang pertama, memutuskan bahwa saudara nama Rahmat Haryadi, NIM 192510044, judul tesis Konsep Modernisme Pendidikan Islam dalam Tafsir Al-Manar, dinyatakan lulus. Nilai ujian tesis 87, IPK 3,45, yudisium amat baik. Dan Anda berhak memakai gelar Magister Agama, ya, MAG, mulai hari ini. Yang kedua, memutuskan bahwa saudara nama Nuryanti, NIM 192520025, judul tesis Implementasi Pendidikan Karakter melalui Model Pembelajaran Berbasis Sentral Quran di Raudatul Atfal, Istiqlal, Jakarta. Dinyatakan lulus, nilai ujian tesis 88, IPK 3,49, yudisium amat baik. Dan kepada saudara dan seterusnya nanti diberi hak memakai gelar Magister Pendidikan, MPD. Memutuskan bahwa saudara nama Hendra Surahman, NIM 182520072, judul tesis Implementasi Hak Pendidikan Anak Perspektif Al-Quran, studi kasus di SDS Jakarta Islamic School. Dinyatakan lulus, nilai ujian tesis 85, IPK 3,55, yudisium amat baik. Berikutnya, memutuskan bahwa saudara nama Muhammad Dede Hermawan, NIM 182520105, judul tesis Pengaruh Supervisi Akademik dan Manajemen Sarana Prasarana terhadap Mutu Pembelajaran Jarak Jauh di SDIT Salsabila, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dinyatakan lulus, nilai ujian tesis 87, IPK 3,58, amat baik. Dan yang terakhir, memutuskan bahwa saudara nama Mahmudi Abdillah, NIM 182520052, judul tesis Pengaruh Kompetensi Pedagogi Guru Tahfiz dan Lingkungan Madrasah terhadap Prestasi Hafalan Al-Quran, siswa di Madrasah Sanawiyah Nurul Quran, koma ya, mestinya Probolinggo, koma, Jawa Timur. Dinyatakan lulus, nilai ujian tesis 87, IPK 3,31, yudisium amat baik. Dan kepada saudara-saudari diberikan hak memakai gelar MA bagi Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, dan Magister Pendidikan MPD yang dari Prodi Magister Pendidikan Islam, Manajemen Pendidikan Islam. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sebagai tanda kelulusan akan diserahkan ijazah yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ijazah akan diberikan setelah yang bersangkutan menyelesaikan seluruh administrasi keuangan dan menyerahkan hard cover tesis yang telah disahkan oleh Dewan Penguji serta kelengkapan pendukung lainnya paling lambat 2 bulan sejak tanggal ujian tesis hari ini, ya. Ini tolong dihitung betul, karena kalau lewat dari 2 bulan nanti diuji ulang nanti, ya. Ini dihitung mulai hari ini.
Jadi jangan kemana-mana dulu, perbaiki, karena kalau lewat nanti diproses ulang. Saya kira itu, dan kepada Kak Prodi silahkan, mungkin ada yang disampaikan. Terima kasih, Prof. Ya, Prof. Darwis yang saya muliakan dan teman-teman sekalian, baik dari Prodi MPI maupun ilmu tafsir. Ini pertama saya atas nama Prodi MPI dan atas nama S2 lah, karena Pak Muhid nggak ada. Jadi kalau ini saya boleh ngomong kami. Terima kasih, Pak. Ya, jadi mengucapkan selamat, mengaturkan ucapan selamat pada teman-teman semua yang pada kesempatan kali ini tadi sudah diumumkan dinyatakan lulus. Jadi, ya mudah-mudahan berkah ilmunya. Amin. Yang kedua, tolong ini diperhatikan betul untuk catatan-catatan tadi, ya, di saat sidang. Dan ini sudah ada SK, ya, sudah ada SK-nya, sudah ada keputusannya bahwa batas 2 bulan itu untuk perbaikan sudah terjilid. Jadi bukan baru minta tanda tangan, ya. Jadi sudah terjilid, artinya sudah diserahkan. Nah, tinggal dihitung mundur. Nah, perbaikan itu nanti tentunya dicek lagi sama penguji. Betul nggak waktu perbaikan ini sesuai dengan masukan-masukan saat ujian? Oleh karena itu, teman-teman jangan terlalu mepet perbaikannya. Karena penguji tidak hanya ngurusin sendiri-sendiri kan, yang diurusi banyak. Satu, yang kedua, jangan kemudian maksa penguji. Jadi seolah-olah penguji itu tertuduh, gitu ya, karena sudah mepet waktunya, Pak. Daripada nanti saya diuji ulang, ini minta ditandatangani, itu namanya pengujinya tertuduh. Ya, padahal bisa jadi belum tentu sesuai dengan arahan-arahan atau masukan-masukan saat ujian. Nah, kalau buat saya pengujinya lebih baik ujian ulang, saya dapat honor lagi. dari hasil biasa, enggak, bukan itu ya. Nah, jadi tolong betul itu. Yang ketiga, ini ada kewajiban. Ini sebenarnya kelihatannya kewajiban. Manusia itu harus diwajibkan, ya. Padahal itu adalah rasa bentuk kasih sayang. Jadi Allah itu mewajibkan sholat itu supaya sehari semalam minimal ketemu 5 kali, itu bentuk sayangnya Allah. Ini ada kewajiban. Satu, untuk mempublikasikan hasil. Jadi hasil ini jangan dimiliki sendiri. Nah, dipublikasikan. Dalam bentuk apa? Baik MPI maupun ilmu tafsir, ada 2 yang kewajiban mempublikasikannya. Tapi kalau ini batasnya tidak di 2 bulan tadi, bukan. Ya, yang 2 bulan itu revisinya. Nah, kalau yang ini, kalau mau ngambil ijazah harus sudah terpublikasikan. Jadi, enggak, batas maksimal itu 1 tahun. Nah, apa bentuk publikasinya? 1, dalam bentuk jurnal, ya, jurnal yang sudah online. Syukur-syukur jurnalnya itu terakreditasi, ya. Jurnal terakreditasi, jurnal yang ada sintanya, ya, sinta berapa lah, terserah. Nah, itu lebih bagus. Kalau susah nyari jurnal di tempat lain, di Pasca menyediakan, tapi cari tempat lain dulu. Dan ketika menerbitkan jurnal, dosen pembimbing wajib disertakan. Ya, disertakan dosen pembimbingnya. Nanti makanya sebelum diterbitkan itu koordinasi juga sama dosen pembimbing, jangan sampai nanti terbitnya nggak bagus.
Nanti dosennya ke bawah-bawah. Yang kedua, wajib diterbitkan dalam bentuk buku. Nah, buku. Jadi punya karya. Selesai S2 itu bangga punya karya. Nah, itu. Nah, dalam bentuk buku yang ber-ISBN. Kalau susah, pas saya susah nyari, nah nanti di kampus juga ada. Jadi cari di tempat mana saja dulu. Kalau susah, kembali lagi lah ke Ibu Pertiwi, gitu ya. Ke kampus lagi. Baik, saya kira itu. Sekali lagi selamat ya buat semuanya. Mohon maaf kalau selama ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Terutama kalau ujian saya suka marah-marah itu. Ya, mohon maaf. Sebetulnya ya itu rasa pengen bagus saja, hasilnya pengen bagus. Sekali lagi mohon maaf dan selamat untuk semua ya, untuk diri, untuk keluarga besar semuanya, karena ini kebanggaan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kira semuanya sudah jelas dan kami atas nama pimpinan program Pascasarjana menyampaikan selamat kepada saudara-saudara yang baru saja disebutkan namanya. Mulai hari ini Anda resmi menyandang gelar baru, magister, ada yang magister agama, ada magister pendidikan. Tetapi itu masih harus ditulis di belakang. Kalau mau gelarnya di depan, nambah satu jenjang lagi, yaitu S3. Dan diharap Anda untuk bisa meneruskan ke S3, mumpung berdasarkan peraturan tinggal satu. Saya khawatirnya kalau Anda lambat-lambat nanti ada S4. Jadi kalau bisa jangan ditunda, entah ngambil di mana atau di PTIQ silakan, karena dengan doktor berarti Anda berpeluang menjadi guru besar, profesor. Tapi kalau tidak doktor nggak bisa jadi profesor. Itu syarat utamanya harus doktor. Ya, sekali lagi selamat pada saudara-saudara dan mohon maaf kalau selama kita berinteraksi di Pascasarjana ada hal-hal yang kurang menyenangkan, kita saling memaafkan. Ya, salam sama keluarga. Mudah-mudahan koceknya yang habis gara-gara harus bayar ujian dan sebagainya bisa terisi kembali. Amin ya Ya, Allah. apalagi yang memang ada yang biayai kan nggak ada masalah itu ya. Nah. Baik, terima kasih, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Pak Profesor, Pak Dokter. Alhamdulillah. Teman-teman, perbaikan ya. Banyak nggak Pak perbaikannya? Oh, banyak sekali. Saya bilang kami terus dari tadi diomelin sama Pak Profesor. Alhamdulillah, repot. alhamdulillah ya. Terima kasih Iya. semuanya. Ya, makasih. Pamit, Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Salam. Pak Andi, pamit Pak Andi. Assalamualaikum.